Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novitri Nasam SPD MPD, salah satu dosen dari jurusan Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Borneo Tarakan. Saat ini saya mengampu mata kuliah Morfologi Tumbuhan, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang ada di semester 3 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang memberikan gambaran mengenai struktur morfologi dari tumbuhan, mulai dari akar, batang, daun, bunga, buah, biji, hingga pada metamorfosis dari bagian-bagian tumbuhan tersebut. Capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan, menerapkan, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang berhubungan dengan ciri, fungsi, dan perkembangan organ pada tumbuhan. Mata kuliah ini terdiri atas 14 pertemuan tatap muka dan 2 pertemuan PTS dan PAS. Adapun metode yang saya gunakan pada mata kuliah ini yaitu metode ceramah, diskusi, pengamatan, atau praktikum. Metode ini saya pilih dikarenakan menyesuaikan dengan karakteristik materinya. Jadi, saya menjelaskan materinya dulu menggunakan metode ceramah sambil memperlihatkan objek tumbuhannya kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa dapat mengamati tumbuhannya secara langsung. Kemudian, di saat yang bersamaan, mahasiswa dapat mengamati tumbuhan yang telah mereka bawa dari rumah. Setelah penjelasan materi oleh saya, mahasiswa kemudian dapat melanjutkan pengamatan terhadap semua morfologi tumbuhan sesuai materi yang sudah saya sampaikan. Selama proses pengamatan dan mengidentifikasi tumbuhan, saya akan keliling ke tiap-tiap kelompok untuk memberikan pendampingan. Jika waktu pengamatan morfologi tumbuhan tidak selesai ketika jam terkuliah usai, maka proses pengamatan dilanjutkan di rumah masing-masing. Hasil pengamatan ditulis dalam bentuk laporan praktikum. Media pembelajaran yang digunakan yaitu PowerPoint, buku ajar, panduan praktikum, dan objek tumbuhan langsung, mulai dari daun, batang, akar, bunga, buah, dan biji. Mata kuliah ini dilaksanakan 100% offline. Adapun bobot penilaiannya yakni tugas sebesar 30%, PTS sebesar 30%, dan PAS sebesar 40%. Instrumen penilaian yang digunakan adalah tes tertulis untuk PTS dan PAS, serta rubrik penilaian laporan untuk laporan pengamatan morfologi tumbuhan. Berikut akan ditampilkan video pengajaran saya di dalam kelas pada pertemuan keempat dengan materi daun atau folium. Selamat menyaksikan. Saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Ibu. Gimana? Ada yang hujanan tadi? Ada di bawah masih hujan kan? Masih. Deras. Deras. Udah enggak ya? Masih ada kayak yang belum datang? Sudah datang semua? Saya absen dulu ya. Amanda Destriani, ada ya. Nur Aisyah Fadila, Indah Anggreni, Selvi, Sarah, Jumriani, Ahmad Faidir, Hasni, Marta, Saya, Bu. Nova, Oki, Zuhada, Ibu Faisa, Maimuna, Syafira, Devi, Vera, Minta hadir, Fitri ya. Oke, silakan absennya sambil saya nanti menjelaskan sambil di over.
ya tanda tangan pertemuan hari ini. Minggu lalu kita belajar tentang folium. Ya, apa aja dipelajari minggu lalu tentang folium? Ayo, dimulai lagi dari awal. Ya, dipelajari minggu lalu apa aja? Definisinya, fungsinya, ya bagian-bagian daun yang lengkap sama lengkap. Terus bangun daun, apa lagi? Ya, kalau melihat bangun daunnya dilihat dari bagian terlebarnya. Setelah bangun daun apa lagi? Apex foli. Yang terakhir basis foli. Oke, jadi pada pertemuan hari ini kita masih akan melanjutkan materi kita tentang folium. Apa aja? Terakhir sudah basis foli kan? Jadi hari ini tentang pertulangan daun atau nervation. Tulang daun. Apalagi? Tepi daun. Semua ada di buku kalian kan? Kemudian ujung daun dan daging daun. Namun selain yang ini nanti kita akan mempelajari juga sedikit tentang warna daun dan permukaan daun. Jadi yang mau kita pelajari hari ini adalah ini: tulang daun, tepi daun, daging daun, warna dan permukaan daun. Oke, kelompok 1 ini sudah duduk sesuai dengan kelompoknya kan? Oke. Saya mau tanya dulu, kelompok 1 semua bahan yang diminta dibawa lengkap? Mana kelompok 1? Lengkap? Bahan apa yang tidak dibawa? Bawang. Satu aja. Kelompok 2, tapi sudah diusahakan cari. Oke, jadi satu bahan yang tidak kalian bawa ya. Oke, kita bahas dulu tentang tulang daun. Coba sambil diamati daun yang sudah kalian bawa. Kelompok 6 boleh pinjam dulu daunnya. Oke, silakan pegang masing-masing daunnya. Oke, silakan daunnya dipegang. Yang jala-jala ini, yang seperti jala-jala ini disebut apa? Urat daun atau jadi ada 3. Berdasarkan besar kecilnya pertulangan daun itu ada 3. Yang pertama tulang, kemudian tulang dalam dan urat daun. Dipahami? Oke ya, coba kalian perhatikan semua daun kalian. Dan apapun itu coba diperhatikan. Ya. Oke ya. Ada tulang daun yang tulang cabangnya ini bisa sampai ke ujung. Ada juga yang tidak sampai di ujung. Ya, tidak sampai di ujung, tidak sampai ke tepi daun, ya. Tapi ada juga tulang daun
Kalau ini yang sampai pada nih tadi bukunya. Oke. Terus ada juga yang seakan-akan pertulangannya itu ibu tulang. Ini tulang cabang. Nah, ada juga yang seakan-akan nanti dia akan menyambung dengan tulang yang satu dengan tulang yang lain. Dan coba kalian perhatikan, silakan diamati daun kalian. Apakah sampai ke tepi daun? Apakah tidak sampai atau bahkan urat daun yang satu dengan urat daun lainnya kalau ketemu? Ada 3 macam ya. Ada yang sampai ke tepi, ada yang tidak, dan ada juga yang bertemu satu sama lain. Oke. Dipahami sampai sini masih bisa diikuti ya? Tulang daun ya. Sambil dibuka bukunya. Masih bisa diikuti? Kita lanjut? Nah, masih tentang pertulangan daun. Masih tentang pertulangan daun. Ya. Kalian saya yakin sudah pernah dengar ini tulang daun. Berdasarkan susunannya itu ada 4. Menyirit, menjari, melengkung, sejajar. Pernah dengar kan? Pernah kan? Oke. Yang mana sih menyirit itu? Yang seperti ini. Ya. Yang mana sih menyirit itu? Yang seperti ini. Ya. Seperti ini. Ya. Ada satu ibu tulang, kemudian nanti pertulangannya bercabang-cabang. Ya. Nah, kalau yang menjari gimana? Coba perhatikan jari kalian. Jari kalian ada berapa? 5. Ganjil atau genap 5 itu? Ganjil. Sama pertulangan daun yang menjari juga itu biasanya gagang atau ganjil. Coba diamati daun apa saja yang sudah kalian bawa, ada tidak di antara daun itu pertulangannya menjari? Ada ya? Daun apa? Daun apa? Pepaya. Coba daunnya yang semua kalian bawa daunnya menjari. Coba pada pepaya. Ini menjari kah? Ini layu sudah daunnya. Apakah ini menjari? Ya. Oke, selain karika papaya, apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Masa cuma dua itu kah? Hibiscus? Itu menjara apa menyirit? Ayo dia mati. Lihat tulang daunnya. Ibu tulang daunnya dia mati. Oke ya. Lanjut. Yang ketiga melengkung. Ada yang melengkung? Ada yang melengkung? Ini ada. Daun yang kalian bawa ada yang melengkung? Ada. Daun apa itu? Melengkung. Daun apa ini? Daun akasia. Coba amati daun akasia kalian. Bagaimana? Apakah benar?
lengkung? Lengkung kan? Oke, yang terakhir pertulangan sejajar. Tahu ya sejajar? Sejajar tahu? Ya, ini daunnya. Tulang daunnya seperti ini. Oke, daun apa? Daun apa ini? Oke ya. Selain ini, selain Deones, apalagi? Bambusa. Mana bambusanya coba? Jajan mati, coba mati semua. Bisa dijadiin daunnya siapa? Daunnya siapa? Oke, itu baru pertulangan. Jadi ada 4. Berdasarkan susunannya ada 4 apa aja? Pertama, jadi ada 4. Oke, sudah cukup sampai di sini. Masih ada waktu 1 jam 6 menit. Silahkan kalian. Selanjutnya adalah mengamati daun-daun yang sudah kalian bawa dari rumah. Untuk itu silakan berkumpul sesuai dengan anggota kelompoknya. Silakan buat lingkaran kecil. Buat lingkaran kecil. Silakan diamati semua daun yang sudah kalian bawa dari rumah, ya. Masih ingat kan materi minggu lalu, ya, mengenai daun? Ada daun yang lengkap dan ada daun yang tidak lengkap. Yang pertama kalian identifikasi, silakan dicatat. Yang pertama kalian identifikasi adalah apakah daun itu lengkap atau tidak, ya. Misalnya yang pertama karika papaya. Kalian amati karika papaya daunnya itu lengkap tidak? Ya, ada tidak tangkainya? Ada tidak pelepahnya atau ada tidak helaian daunnya? Ya. Kalau dia termasuk daun tidak lengkap, kalian amati lagi dia termasuk daun bertangkai kah? Daun berpelepah kah? Atau daun yang seperti apa? Sudah kan minggu lalu kan? Sudah kan? Yang pertama tadi apa? Lengkap atau tidak lengkap. Yang kedua yang diamati adalah ada pelepahnya. Bangun daunnya. Ya, bangun daunnya. Sudah saya ajarkan kan minggu lalu bagaimana cara menentukan bangun daunnya. Ya, oke. Yang ketiga, apex folinya. Sudah saya juga jelaskan minggu lalu bagaimana cara melihat apex foli. Yang keempat, basis foli. Ya. Kelima, pertulangan daun atau nervatio. Kemudian lanjut margo foli, daging daun, pelana daun, dan permukaan daunnya bagaimana. Rambut kamu kayak mana? Iyalah, katanya muring. Dari berapa gambar sudah? Tadi, warna.
Aku warna daun. Ini ada 9 bagi ketiga, berarti bintang basis poli, pertulangan daun sama morfologis. Misalnya satu daun sekitar daun poli, pertulangan daun sama morfologis. Kalau rasa rambutnya agak terbuka. Berarti nama ini kan baru banget ya. Sudah. Nyebut. Tadi tuh cari dari daun sama warna daun sama permukaan daun. Mana bukannya satu? Berwarna bisa ada. Jadi permukaannya lebih sebuah. Kalau berbeda antara nilai satu nilai iya dibedakan. Kalau sama ya satu aja. Salah ya. Sabar Win ya, sabar. Di kelompok 20. Berapa lagi gambar yang belum? Satu orang aja yang menggambar. Iya Bu. Dok, jadi saya apanya? Baru berapa gambarnya? Berapa? Coba lihat dong. Dikasih nama ya, jadi kan nggak bisa ini apa. Ini cuma begini, cuma ada ibu tulangnya. Belum Bu? Ini udah, cuma ada ibu tulangnya. Win, sudah Win. Terus bagian tadi itu kan ada pertulangan daun, baru tisu, pertulangan basis poli, baru pertulangan daun, tisu. Tadi sudah kerja apa kerja? Daun, warna Terus daun. kan daun. Oke, tadi kalian sudah mengamati kan? Ya. Silakan dilanjutkan pengamatannya di rumah, karena saya yakin pas tadi belum selesai kan masih ada beberapa kelompok bahkan yang baru 3 gambar ya. Silakan dilanjutkan pengamatannya di rumah ya, bahan-bahan yang tadi sudah kalian bawa. Kemudian minggu depan hari Senin laporannya di buku, jadi batas untuk mengerjakan laporan 1 minggu. Warna laporannya sudah ada kan, saya pernah share mulai dari 1 bab 1 sampai ke bab 5 daftar pustaka. Oke ya, kalau nggak mau bingung silakan cari pinjam contoh laporan dari kakak tingkatnya angkatan 2021 ya. Bukan contoh isinya, contoh bagaimana di dalam bab 1 laporan itu apa aja yang harus ditulis. Ya, bab 1 apa saja, bab 2 apa saja, terutama di bab 4 hasil dan pembahasan. Apa aja yang harus ada di hasil dan apa aja yang harus dibahas. Bagaimana sih format hasilnya, silakan dilihat format dari laporan angkatan 2021. Dipahami? Oke ya. Oke, hari ini materi tentang daun sudah selesai. Ya, minggu depan masih tentang daun, masih ada lagi tentang daun ya. Daun majemuk. Oke. Adapun minggu depan kita akan pengamatan kembali apa-apa saja yang harus dibawa, semuanya sudah ada di panduan. Silakan semua bahan yang tertulis di panduan kalian bawa lagi minggu depan. Itu ya. Jadi laporannya minggu depan jangan lupa lagi membawa daun yang mau diamati selanjutnya. Gitu ya. Oke. Saya kira cukup untuk hari ini. Saya tutup ya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.